Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, kembali lagi dengan mata pelajaran sosiologi. Sebelum kita mulai pada pembelajaran, malah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang realitas sosial sebagai objek kajian dari sosiologi. Sebelum kita masuk ke dalam realitas sosial sebagai objek kajian dari sosiologi, kita akan melihat dulu tentang apa itu realitas sosial. Realitas sosial merupakan kenyataan-kenyataan sosial yang ada di lingkungan sekitar. Realitas ini terjadi karena adanya pola-pola hubungan yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Jadi, menurut Setiadi dan Kolib, realitas merupakan kenyataan atau keadaan yang dapat dilihat secara real atau nyata yang menyangkut kondisi manusia di dalam suatu kelompok yang disebut masyarakat. Karena di dalam suatu masyarakat, terdapat beberapa individu yang saling berhubungan satu sama lain. Sehingga, dalam hubungan sosial ini, menimbulkan tata aturan kehidupan bersama yang terjadi dan menjadi kesepakatan sesama anggota masyarakat di dalam suatu kelompok masyarakat tersebut. Sebagai dari ilmu sosial, sosiologi tentunya memiliki objek kajian manusia yang hidup di dalam suatu kelompok yang disebut masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi berperan dalam menganalisis fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi berusaha mengupas realitas sosial untuk mengungkapkan fakta-fakta yang tersembunyi di balik gejala sosial. Karena itu, seorang sosiolog tidak begitu saja menerima apa yang tampak di permukaan sebelum mengungkapkan apa yang tersembunyi di baliknya. Kita masuk ke dalam macam-macam realitas sosial. Menurut Sujono Sukanto, ada 7 realitas sosial yang menyusun kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik atau komunikasi antar individu, organisasi, maupun kelompok sosial. Yang kedua adalah nilai dan norma. Nilai dan norma bersifat abstrak, namun dapat dirasakan berupa patokan, prinsip-prinsip atau keyakinan yang mendasari etika dalam kehidupan masyarakat yang dapat menghasilkan suatu prestise. Yang ketiga adalah stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan kenyataan bahwa setiap manusia memiliki strata atau tingkatan atau kelas yang berbeda yang tak boleh diabaikan. Yang keempat adalah status sosial. Status sosial merupakan kedudukan suatu individu di dalam suatu masyarakat. Yang kelima adalah kebudayaan. Kebudayaan merupakan tradisi yang sudah lahir sejak lama dan merupakan hasil karya, cipta, dan karsa dalam suatu masyarakat tertentu. Di dalam beberapa kelompok masyarakat atau misalnya dalam kelompok masyarakat A, kebudayaannya berbeda dengan kebudayaan masyarakat B. Yang selanjutnya adalah peran sosial. Peran sosial merupakan tingkah laku yang diharapkan menyangkut status sosial suatu individu. Berarti ada hubungan antara status dan peran, status sosial dan peran sosial. Kalau status sosial merupakan kedudukan suatu individu dalam masyarakat, kalau peran sosial tingkah laku yang diharapkan yang berhubungan dengan status sosial masyarakat tersebut. Dan yang terakhir adalah perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perbedaan suatu kebudayaan sosial dari yang lama ke yang baru, namun masih menyesuaikan diri dengan adat dan tradisi di dalam suatu masyarakat tertentu. Nah, jadi setiap realitas sosial ini saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Mereka itu saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan saling menentukan antara satu realitas dengan realitas yang lainnya. Kita ambilkan contoh.
Realitas nilai sosial dan interaksi sosial mempunyai suatu hubungan. Apa hubungannya? Karena suatu interaksi sosial selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Oleh karena itu, seseorang dalam bertindak harus memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku.